Anda pengacara-pengacara, penasihat hukum yang ada di daerah Bengkulu, ini tugas Anda ini. Karena kode etik advokat memerintahkan Anda untuk mendampingi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ke mimbar sidang. Jangan kemudian menuding polisinya yang salah. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di Rumah Indonesia. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ini hadir untuk selalu membuka ruang diskusi, edukasi dalam kebersamaan kita. Dengan harapan agar cara kita berpikir, berbicara, berpraktek di Rumah Indonesia selalu dalam rangka untuk mewujudkan perintah Pancasila, praktek hidup Pancasila. Ini ada yang mengetek Rumah Pancasila dan meminta tanggapan dari teman atau sahabat Rumah Pancasila dari akunnya fraksi rakyat _ID ya. Ini kejadian di Bengkulu, di mana di sana ada bentrokan antara warga masyarakat dengan kepolisian Polda Bengkulu yang kebetulan Polda dalam rangka mengamankan panen yang dilakukan oleh sebuah PT di lahan yang menurut warga, menurut berita ini, itu disengketakan antara warga dengan perusahaan tersebut. Ini kejadian katanya sudah sering terjadi. Dari tahun 1989 sampai dengan sekarang. Jadi menurut berita, rakyat belum diberikan ganti rugi atas tanah-tanah mereka yang berdasarkan hak guna usaha, dipergunakan oleh PT titik-titik itu untuk menjadi lahan untuk menanam kakao. Kemudian pada saat panen mungkin untuk menjaga tidak terjadi bentrokan dengan warga, perusahaan tersebut minta kepada Polda untuk melakukan pengamanan. Maka turunlah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan dengan senjata lengkap. Pertanyaannya, apakah ada pelanggaran hukum di sini? Begini, tanah, bumi, dan seisinya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun turunannya, Undang-Undang Pokok Agraria itu memiliki fungsi sosial. Karena kita lahir tidak bawa tanah, kita mati pun tidak membawa tanah. Oleh karena itu, tanah harus dipergunakan dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siapa yang menguasainya? Yang menguasainya adalah negara atau pemerintah. Nanti akan memberikan kepada rakyat sesuai dengan kebutuhannya, kepada usaha-usaha, rakyat jelata, dan lain sebagainya. Tapi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial, maka kadang tanah-tanah hak ulayat itu juga berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama. Karena hidup kita itu adalah terasnya gotong royong loh kalau Pancasila. Maka rakyat adat pun yang memiliki tanah sekalipun mereka diutamakan berdasarkan undang-undang agraria biasanya dengan legowo karena prinsip mereka hidup itu prinsip bertuhan yang sangat mulia ya. Rakyat Indonesia modelnya seperti itu. Jadi orang-orang tua yang memiliki lahan banyak, kepala-kepala adat itu, mereka prinsipnya adalah dengan aliran kepercayaannya meyakini adanya Tuhan yang memberikan karunia itu sehingga kadang diberikan untuk kemudian digunakan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat dengan membuka usaha dan lain sebagainya. Peristiwa ini faktanya atau buktinya secara nyata tidak kita miliki ya. Hanya saya ingin menyampaikan kepada sahabat Rumah Pancasila bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk melayani, melindungi, dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika dimohonkan oleh PT ini kepada Pak Kapolda, tolong saya mau panen kakao. Di wilayah yang ada masyarakatnya, ada kemungkinan terjadi bentrokan. Kapolda wajib untuk menurunkan pasukannya. Supaya apa? Supaya tidak ada bentrok antara PT ini dengan warga masyarakat. Kalau nanti bentrok, bisa ada kerusakan-kerusakan. Kalau nanti bentrok,
bisa ada orang yang luka, meninggal, dan lain sebagainya. Akan terjadi kerusuhan di masyarakat. Sedangkan tugas polisi adalah melindungi dan mengayomi. Maka polisi turun berdasarkan perintah daripada Kapolda untuk melindungi. Nah, di dalam melindungi tersebut, kadang itu ada orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan kepolisian untuk melindungi seseorang. Maka tindakan-tindakan itu bisa dilakukan pembelaan diri dengan cara polisi umpamanya memukul, mendesak mundur, menembakkan gas air mata. Bahkan kalau nyawanya terancam, mereka diperbolehkan oleh undang-undang untuk menembak. Baik itu mengakibatkan orang tersebut meninggal ataupun terluka. Dan mereka bebas untuk tidak bisa dipidana. Karena dalam rangka apa? Membuat jangan terjadi keonaran di dalam masyarakat. Nah, kita harus mengetahui secara pasti isi daripada terjadinya keributan ini. Karena begini, secara hukum ya, kalau masyarakat merasa ada hak-haknya yang tidak diterima atau dilanggar oleh perusahaan atau dilanggar oleh negara, ada ruang hukum yang dibuka melalui pengadilan tata usaha negara. Lakukanlah gugatan ke sana. Anda pengacara-pengacara, penasihat hukum yang ada di daerah Bengkulu, ini tugas Anda ini. Karena kode etik advokat memerintahkan Anda untuk mendampingi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ke mimbar sidang. Jangan kemudian menuding polisinya yang salah. Polisinya menurut saya ini benar. Ada surat perintah, mereka menjalankan tugasnya untuk melakukan perlindungan. Bukan hanya kepada perusahaan itu, tapi juga kepada warga. Anda bisa bayangkan coba, kalau warga yang tidak mengerti mengenai hukum ini, ada perusahaan mobilnya lewat, kemudian mereka hadang, mereka bakar. Maka rakyat yang melakukan pembakaran ini kan akan ditangkap polisi, diproses. Dan harus dihukum. Anak istrinya nanti seperti apa? Kehidupan mereka nanti seperti apa? Maka polisi turun ini juga dalam rangka melindungi mereka, gitu loh. Melindungi rakyat ini untuk tidak harus masuk penjara. Karena tidak mengerti hukum melakukan sebuah kesalahan. Atau umpamanya kakao yang berdasarkan hukum pada saat ini adalah milik PT yang bersangkutan diambil, dibakar, dibuang, atau dicuri. Kan jadi masalah hukum yang merugikan warga. Marilah kita menggunakan akal sehat kita, menggunakan daya nalar kita untuk sebaik-baiknya ini menyelesaikan semua masalah. Melihat video-video seperti ini dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak saling untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Semoga ke depan tanah ini dipergunakan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi kita semua. Marilah pemerintah tolong untuk mengatur semua tanah ini diberikan kepada perusahaan yang baik, perusahaan yang kemudian mengakomodir tenaga kerja yang banyak, menghasilkan semua devisa untuk negara, APBN dan lain sebagainya lah, buat kebaikan kita semua. Marilah kita merenung bersama-sama untuk merubah Indonesia menjadi surga bagi kita bersama-sama, dalam rangka apapun. Semoga ke depan polisi akan menjadi semakin baik dari hari ke hari, termasuk seperti ini menurut saya baik ya. Tidak ada pelanggaran karena di sana tidak ada orang yang ditembak, ditangkap atau dihukum. Terima kasih untuk sahabat Rumah Pancasila yang mengirimkan video ini bagi kita semua. Selamat bekerja, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Marilah rakyat, kalau Anda merasa dirugikan, tempuhlah jalur hukum. Orang-orang yang merasa cerdas dan memiliki kemampuan di bidang hukum di Bengkulu, tugas Anda untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilan kalau mereka memang diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah ataupun negara. Dan juga tugas Anda untuk memberikan edukasi pada mereka untuk hidup secara baik di rumah Indonesia, merawat bumi, tanah, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan sehingga Indonesia menjadi lebih baik.